Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam hidup setiap kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu yang terus kami nikmati dalam hidup. Terima kasih buat kemurahanmu yang terus kau nyatakan bagi kami, buat kebaikanmu yang terus engkau berikan bagi kami. Sewaktu pagi hari ini kami mengangkat hati kami, mengangkat suara kami. Kami mau memujimu, kami mau menyembahmu, sebab engkau Allah yang layak dipuji, engkau Allah yang layak disembah selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin, haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin, haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, hanya karena kemurahan-Mu kami ada hari ini. Kami bersyukur, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Kami sembah, kami bersyukur kemurahan-Mu yang terus Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Ebenezer Tuhan, sampai sejauh ini Engkau yang menolong kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami. Kami aman, kami tenang, kami bersyukur.
sanggup melakukan segala perkara, dan Engkau penolong yang ajaib bagi kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, janji-Mu ya dan amin bagi kami yang percaya. Sebab itu kami mau terus percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Saat Kau berfirman,
ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali dengan iman mari katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, yang menjaga kami, yang menopang hidup kami, bahkan yang berperang ganti kami. Kami mau terus percaya akan firman-Mu. Waktu kami mau terus buka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menguasai hidup kami. Firman-Mu yang mengendalikan hidup kami. Karena kami percaya ketika kami hidup dan tinggal di dalam kebenaran, maka hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Waktu Bapa kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya akan firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri yang sudah menolong kita untuk menyembah Tuhan pada pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita sampai ke perikop berikutnya dari 1 Yohanes 2 ya, yang hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-10. Ya. Kalau kemarin kita belajar dari perikop tentang antikristus,
Nah, surat Yohanes ini berbicara tentang anak-anak Allah. Ya, dia berbicara nanti tentang bagaimana cara hidup daripada anak-anak Allah dihubungkan dengan kedatangan Tuhan. Kita tahu bahwa kita semua bangga dan kita semua bersyukur dapat menjadi anak-anak Allah, tapi persoalannya adalah apakah kita mengerti bagaimana cara hidup kita sebagai anak-anak Allah. Dan perikop ini menjelaskan kepada kita untuk kita bisa sama-sama nanti diskusikan. Ya, saya akan mulai 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi yang pertama yang Yohanes ingatkan kepada kita sebagai anak-anak Allah, ya, karena dikatakan maka sekarang anak-anakku, dikatanya tinggallah di dalam Kristus. Jadi cara hidup yang pertama sebagai anak-anak Allah, Yohanes menasihatkan kita supaya kita tinggal di dalam Kristus. Ya, tinggal di dalam Kristus tentu saja maksudnya bukan berarti tinggal di dalam gereja atau memakai aksesoris Kristiani, ya. Tapi tinggal dalam Kristus, kita tahu Pak Heri sudah berulang-ulang mengingatkan, ya, tinggal di dalam firman-Nya, ya, tinggal untuk melakukan firman-Nya, ya. Nah, dikatakan kalau kita tinggal di dalam Kristus, ya, maka dikatakan kita akan beroleh keberanian, ya, dan tidak usah malu. Nah, ini menarik menurut saya, ya. Berarti kalau sebagai anak-anak Allah kita tidak mempraktekkan tinggal di dalam Kristus, maka yang sebaliknya bisa terjadi. Menghadapi, menyambut kedatangan Yesus, kita menjadi takut atau menjadi malu, gitu. Takut, kenapa bisa takut? Karena kita mungkin jadi ragu, ya, apakah aku ikut diselamatkan apa enggak, ya? Atau kita menjadi malu karena masih banyak mungkin masih banyak dosa yang kita lakukan sehingga kita menjadi malu. Oleh karena itu, supaya itu tidak terjadi, maka kitab Yohanes ini mengingatkan kita untuk kita konsisten, ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tinggal di dalam Kristus. Karena ayat 29 juga mengingatkan kita kalau kita tetap tinggal di dalam Kristus, kita pasti diselamatkan, ya. Karena tinggal di dalam Kristus itu berarti tetap berbuat kebenaran, ya, tetap melakukan hidup di dalam kebenaran. Nah, mungkin di sini bukan berarti, ya, karena melakukan kebenaranlah kita diselamatkan atau masuk surga, ya, tapi sebaliknya karena kita percaya dan karena kita sudah diselamatkan, maka hidup kita berbuah kebenaran atau dapat melakukan kebenaran. Kita tahu pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Tetapi untuk menghasilkan buah yang baik perlu usaha. Pohon itu harus dipupuk, dirawat, ya, diperlakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan buah yang baik, ya. Kita teruskan 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama, ya, sampai ayatnya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia,
sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ya, jadi sehubungan dengan membicarakan kedatangan Tuhan, ya Yohanes mengungkapkan kepada kita di dalam ayat-ayat ini bahwa walaupun kita belum tahu nyata ya bagaimana bentuk keadaan kelak ya kedatangan Tuhan yang kedua kali ya, namun kita percaya ya bahwa di dalam hati kita sebagai orang yang percaya ya pasti kita dipenuhi, hati kita dipenuhi dengan sukacita ya untuk menyambutnya ya. Dikatakan ayat yang pertama, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ini bentuk sukacita yang besar ya, bisa dibilang bentuk jeritan hati yang penuh dengan sukacita karena kita betapa bangga diberi kehormatan ya sebagai anak-anak Allah yang pasti akan diselamatkan ya. Di ayat yang kedua B dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Saya pribadi menganggapnya bahwa kita akan berhadapan muka dengan Kristus, ya. Nah, sehingga ayat yang ketiga dikatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu ya berjumpa muka dengan muka bersama Kristus menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Berarti kita mempersiapkan diri untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian, hidup untuk menjaga diri kita supaya tidak tercemar oleh dosa ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita di rumah kita ya kita akan kedatangan seseorang yang kita hormati, yang kita segani ya, apakah itu pimpinan kita atau atasan kita, tentu di rumah kita bersiap-siap ya. Kita sudah mandi, kita sudah rapi, kita sudah ini, nggak mungkin kita menghadap orang yang mau datang, orang yang kita hormati, yang kita segani datang ke rumah kita dalam keadaan yang tidak rapi, compang-camping, dan penampilan yang tidak mengesankan ya. Jadi pesannya adalah bagi kita kalau kita benar-benar mengharapkan atau berjumpa dengan Kristus ya dalam kedatangannya ya kita menjaga hidup kita menjaga kekudusan kita tinggal di dalam firman ya, tinggal di dalam Kristus. Ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Ayat 6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ya, jadi sekali lagi ditegaskan kepada kita bahwa kalau kita tinggal di dalam Dia, ya kita tinggal di dalam Kristus, kita tinggal di dalam firman-Nya, nah kita tidak berbuat dosa lagi. Ya, kita tahu prinsip yang sudah diajarkan kepada kita, dosa tidak akan pernah bisa kita kalahkan kalau kita melawan Dia. Ya, nah dosa harus ditinggalkan lewat apa? Lewat kita fokus melakukan kebenaran. Dengan fokus melakukan kebenaran, justru dosa akan kita tinggalkan begitu saja ya, dan kita akan menang terhadap dosa. Jadi sekali lagi tetap tinggal di dalam Dia, maka kita akan menang terhadap dosa. Ayat yang ke-7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ya, jadi jangan jangan ada orang yang menyesatkan kita dengan mengatakan bahwa kalau kita sudah menjadi orang percaya, kita masih boleh
berbuat dosa. Karena apa? Karena ada kasih karunia Tuhan, ya. Jadi menyalahkan kasih karunia dengan memanfaatkan kasih karunia dengan prinsip bebas melakukan dosa karena ada kasih karunia. Nah, jangan ada orang yang menyesatkan kita dengan prinsip-prinsip yang seperti itu, ya. Bahwa ada kasih karunia yang besar sehingga kalau kita bebas berbuat dosa. Nah, kita tidak mungkin melakukan itu lagi karena ayat 8 menegaskan kepada kita, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi ayat 8 ini menegaskan kepada kita bahwa seorang yang sudah lahir baru, ya, tentu tidak lagi berbuat dosa, berhenti berbuat dosa. Tetapi kalau seseorang masih tetap berbuat dosa, artinya tetap di sini, tetap mencintai dosa, tetap nyaman dengan dosa, tetap tidak tertuduh melakukan dosa, nah dikatakan dia sebenarnya berasal dari iblis, artinya sesungguhnya dia belum percaya dan belum diselamatkan, belum mengalami kelahiran baru. Karena ya ayatnya yang ke-9 sekali lagi juga menegaskan ayat yang sebelumnya, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kalau seseorang benar-benar sudah lahir baru, sudah percaya kepada Tuhan, maka ada benih ilahi di dalam dirinya, ya. Jadi kita adalah benih ilahi, keturunan ilahi, tidak berbuat dosa lagi. Tapi tentu saja kita masih bisa jatuh dalam dosa, ya. Kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi untuk tetap tinggal di dalam dosa, kita udah nggak bisa lagi, karena itu bukan habitat kita lagi. Kita nggak bisa hidup di dalam dosa atau nyaman di dalam dosa. Kita tertuduh, kita tidak tenang, ya. Kalau kita belajar dari pelajaran-pelajaran SPK sering diajarkan, ya, seekor ikan yang habitatnya adalah air, tentu dia hanya bisa tinggal di dalam air. Dia bisa melompat ke darat, tinggal sesaat, tapi dia nggak akan bisa nyaman dan tidak bisa hidup di darat. Dia membutuhkan air, dia harus kembali ke air. Ya, karena air adalah habitatnya, bukan darat habitatnya. Demikian juga orang yang percaya. Orang yang percaya habitatnya adalah kekudusan, ya, bukan dosa. Kalau dia berbuat dosa, dia tidak tenang, dia gelisah, dia nggak sejahtera, ya, dia tidak bisa tinggal di sana berlama-lama. Jadi dia harus kembali kepada Allah, kembali datang kepada hadirat Tuhan, ya. Dan yang terakhir, ayatnya yang ke-10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi ayat yang ke-10 menegaskan kepada kita, ya, bagaimana sesungguhnya cara hidup anak-anak Allah dibandingkan dengan secara kontras dikatakan dibandingkan anak-anak iblis, ya. Anak-anak Allah tentu hidup di dalam kebenaran, ya. Sedangkan anak iblis tidak berbuat kebenaran, ya. Nah, menariknya di sini, ya, tidak berbuat kebenaran, salah satu contohnya adalah dicontohkan tidak mengasihi saudaranya. Ini menjadi peringatan sama kita, menjadi nasihat kepada kita bahwa kalau kita tidak mengasihi saudara kita, ya, tidak menyelesaikan konflik yang mungkin sedang terjadi, yang belum selesai, ya, tidak memberi maaf, ya, tidak memaafkan, tidak care, tidak peduli, tidak menolong saudara kita, ya. Nah, itu
berarti kita belum melakukan kebenaran. Ini menarik untuk kita diskusikan bersama. Jadi kira-kira itulah rangkuman dari perikop ini. Sekali lagi ya, perikop ini mengajarkan kepada kita cara hidup anak-anak Allah, ya, di mana poin pentingnya adalah supaya kita tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam kebenaran, hidup suci, hidup kudus, hidup di dalam kebenaran. Dan yang kedua, kita mempunyai pengharapan yang besar akan kedatangannya, sehingga kita punya keberanian dan tidak perlu malu menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada pagi ini, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri untuk kita diskusikan bersama. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Ramli buat sharing firman pagi hari ini. Tentu sangat jelas sekali pesan Tuhan yang kita terima, yaitu tetaplah tinggal di dalam Kristus, tetap tinggal di dalam kebenaran. Sehingga otomatis, sekali lagi saya suka memakai kata otomatis, kita nggak berbuat dosa lagi. Kan seringkali ada begitu banyak orang justru berpikir tertipu, tersesat oleh iblis. Justru terkadang kita melemahkan diri kita sendiri. Mana mungkin lah Pak, ada manusia yang nggak bisa berbuat dosa lagi. Ayat firman Tuhan ini sebenarnya jelas kan, orang yang lahir dari benih ilahi tidak berbuat dosa lagi. Dan Pak Ramli tadi sudah jelaskan dengan gamblang, seringkali justru banyak orang yang berusaha melawan dosa, berusaha untuk menolak tidak melakukan dosa, sehingga hidupnya capek sekali. Padahal seharusnya kan sederhana. Makanya iblis berusaha untuk menyesatkan pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang sia-sia seperti itu. Sehingga seringkali ada begitu banyak orang Kristen capek jalani hidup kekristenannya. Karena dia berusaha untuk nggak berbuat dosa. Dia berusaha untuk tidak berbuat dosa, tidak melakukan perbuatan dosa. Padahal seharusnya yang dia lakukan sederhana. Tetap saja tinggal di dalam Kristus, yaitu tinggal di dalam kebenarannya. Apa yang firman Tuhan katakan, taat, dengar, lakukan saja. Udah, otomatis ya kita nggak berbuat dosa, Bapak Ibu. Nah, jadi biarlah kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan hidup kita. Dan benar-benar hidup kita menghasilkan buah-buah kebenaran yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, jadi seperti Pak Ramli tadi katakan, mari kita diskusi bagaimana kehidupan kekristenan Bapak Ibu hari ini. Apakah Bapak Ibu masih menjadi orang Kristen yang selalu berusaha untuk nggak berbuat dosa, berjuang untuk tidak berbuat dosa, atau Bapak Ibu menjadi orang yang nikmati kekristenan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu fokus saja dengar apa kata firman Tuhan, taat lakukan apa kata firman Tuhan. Sehingga otomatis sekali lagi, kita bukan orang yang berbuat dosa lagi. Karena memang seharusnya orang yang lahir dari Allah, orang yang percaya sungguh-sungguh dari Allah, anak-anak Allah, pasti nggak berbuat dosa lagi Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu mau sampaikan sesuatu bagaimana hidup Bapak Ibu hari ini. Apakah Bapak Ibu masih menjadi orang yang selalu berjuang setiap hari untuk tidak berbuat dosa. Nasihatnya adalah jangan lakukan hal itu. Itu capek Bapak Ibu. Setiap hari berusaha berjuang fokus untuk tidak berbuat dosa. Itu capek banget Bapak Ibu. Lebih baik hari ini perbaharui akal budi kita dengan kebenaran firman. Aku mau fokus lakukan firman Tuhan. Aku mau taat apapun kata firman Tuhan. Otomatis kita nggak berbuat dosa Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkan sesuatu? Atau semua sedang merenung dan introspeksi diri? Ya itulah gunanya firman seperti Yakobus katakan jadi cermin. Tapi bahan perenungannya hari ini adalah itu tadi Bapak Ibu ya. Apakah sampai hari ini kekristenan kita masih kekristenan yang berjuang melawan dosa? Jadi hari ini stop, jangan berjuang lagi melawan dosa.
habisin energi, capek sekali hidup kekristenan kita, tapi fokus saja, aku mau taat lakukan firman. Karena ketika kita taat lakukan firman, otomatis sekali lagi kita nggak berbuat dosa. Oke, kayaknya semua sedang merenung Pak Ramli, jadi tidak ada yang mau diskusi. Dan biarlah perenungan peremaan pagi hari ini membuat kita punya pola pikir yang benar, paradigma yang benar tentang hidup kekristenan sebagai anak-anak Allah. Fokus tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam kebenaran. Oke, silakan. Saya serahkan kepada Hengki gitu. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Joni. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Bapak buat kebaikan dan kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu yang besar buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu kami terus boleh tinggal di dalam Engkau. Hidup dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh dimerdekakan dari segala dosa dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Pak Ramli Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan semakin hari Engkau semakin memakai dia Tuhan, dan setiap pelayanannya, kerjaannya Tuhan, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati Pak Ramli dan keluarganya, Engkau semakin memakai setiap pelayanannya Tuhan. Bapak terima kasih, Engkau juga memberkati kami semua Tuhan, selalu Engkau memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk tetap tinggal dalam Engkau, tetap belajar akan kebenaran firman-Mu setiap hari, dan setiap kehidupan kami boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia dengan berkat damai sejahtera-Mu Tuhan. Engkau mengaruniakan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau juga berkati para pemimpin bangsa kami. Engkau menganugerahkan mereka hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati para pemimpin kami mulai dari presiden, para wakil dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau taruhkan mereka hikmat untuk memimpin bangsa kami dengan adil dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan semua hasil bumi dan hasil alam itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, serahkan doa kami padamu hari ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih, segala hormat, pujian kami naikkan kembali ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati Koram Deo kami pada pagi ini. Kami telah menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami, dan kami boleh menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu. Dan kami juga telah menaikkan doa-doa kami percaya Tuhan menjawab, mendengar dan menjawab doa kami, dan kami pasti boleh menerima jawaban-jawaban daripada doa kami. Dan Tuhan, kami telah sharing kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, berkati kami, agar kami boleh terus untuk tetap tinggal di dalam Engkau, tinggal dalam kebenaran-Mu, sehingga kami secara otomatis menang terhadap dosa. Terima kasih Tuhan, kami mau praktekkan kebenaran firman-Mu sepanjang hari ini dan untuk seterusnya di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, pada hari ini kami mau serahkan kehidupan kami
segala aktivitas kami, pekerjaan kami, bisnis kami, bahkan pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, menyertai kami, melimpahkan kepada kami kasih karunia yang besar. Dan sebelum kami akhiri pertemuan kami, biarlah kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang menerima berkat, kami boleh berkata, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.